Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Citra Medantika dari kelas Teknik Informatika Reguler Angkatan 2020, kelas C, dengan NIM 09 02 11 82 02 507. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi, di mana mempresentasikan tentang manajemen memori pada sistem informasi. Berikut sudah saya rangkum dan jadikan PPT. Yang pertama itu tentunya ada pengertian tentang memori itu sendiri, di mana memori adalah pusat daripada sistem komputer modern, atau bisa juga disebut memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. Nah, pengikut alamat ini adalah cara instruksi dan data atau yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi dipetakan ke alamat memori. Selanjutnya, ini adalah instruksi pengikatan dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada saat ada 3, yaitu di mana yang pertama pada compile time, yaitu apabila terjadi perubahan alamat awal harus dilakukan komplikasi ulang. Contohnya pada program format.com dan MS-DOS. Yang kedua, ketika load time, yaitu jika lokasi memori tidak diketahui pada saat komplikasi. Dan terakhir ada execution time, yaitu jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori lain. Selanjutnya ada fungsi manajemen memori, di mana yang pertama fungsinya itu adalah mengelola informasi memori yang terpakai dan yang tidak terpakai. Yang kedua yaitu mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Dan terakhir adalah mengelola swapping antara memori utama dan disk. Berikut ada beberapa langkah proses program pada user, yaitu ada dynamic loading, dynamic linking, dan terakhir ada overlay. Ini merupakan contoh dari ruang alamat logika dan ruang alamat fisik, di mana ada symbol table, command routines, dan overlay driver. Kan kita sudah menyinggung di awal tadi tentang swapping. Ini berikut akan dijelaskan apa itu swapping, di mana swapping merupakan proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Nah, proses juga harus ditukar atau swap, sementara keluar memori ke backing store untuk melanjutkan eksekusi. Tentunya di manajemen memori ada alokasi yang berurutan, di mana ada beberapa bagian, yaitu ada single partition, ada multiple partition allocation, fragmentasi, implementasi sistem panjang, proteksi, multi-level paging, dan terakhir shared page. Ini merupakan contoh dari single partition allocation. Ada CPU, ada limit register, relocation register, dan kembali ke memori. Nah, berikut ini adalah mekanisme penggunaan associative register, di mana ada associative register hanya beberapa entry level page, dan kedua karena mungkin lupa ya, ketinggalan untuk highlight-nya, ini memori logika dibangkitkan oleh CPU. Nah, berikut merupakan konsep dasar dari segmentasi, di mana konsep segmentasi adalah user atau programmer tidak memikirkan sejumlah rutin program yang dipetakan ke main memory sebagai array linear dalam byte, tetapi memori dilihat sebagai kumpulan segmen dengan ukuran berbeda-beda, tidak berurutan di antara segmen berikut. Sementara itu, segmentasi sendiri mempunyai pengertian lain, yaitu adalah skema manajemen memori yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut. Ini merupakan pengertian dari arsitektur segmentasi, dan di mana segmen tersebut
memiliki tabel yang terdiri dari yang pertama itu segmen basis atau base yang berisi alamat fisik awal. Yang kedua itu segmen limit yang merupakan panjang segmen seperti table page, table segment dapat berupa register atau memori yang berkecepatan tinggi. Selanjutnya ini merupakan contoh implementasi dari segmentasi. Ini ada CPU, limit base, physical memory. Nah, ini merupakan segmentasi dengan paging seperti yang sudah kita bahas di awal tadi tentang bagian-bagian dari allocation. Kalau nggak salah sebelum allocation-nya. Nah, di mana pada skema ini, skema paging dan segmentation itu dikombinasikan. Nah, kombinasi ini diilustrasikan menggunakan dua arsitektur yang berbeda, yaitu dengan Multics dan Intel 386 dengan OS 1/2. Multics sendiri yaitu alamat logika yang dibentuk dari 0 segmen 18 bit dan offset 16 bit. Nah, ini contohnya untuk pembagiannya 0 segmen 18 bit dibagi ke dalam 8 bit nomor page dan 1 page offset. Ini ada S1, S2, D1, D2 di mana ada di S1 ini ada angka 8, di S2 ini ada angka 10, di D1 ini ada angka 6 dan di D2 ini ada angka 10. Nah, itu sendiri mempunyai pengertian di mana dalam S1 ini adalah indeks ke tabel page dari tabel segmen dan S2 ini adalah displacement dalam page dari tabel segmen. Terus D1 ini adalah displacement alamat yang diakses. Nah, ini dari Intel 3386 di mana AMD OS setengah versi 32 bit adalah sistem operasi yang menggunakan arsitektur 3386 dan 3486. Di mana ruang alamat logika dari suatu proses itu dibagi ke dalam dua partisi. Yang pertama ada partisi itu yang terdiri dari 8.000 segmen yang pribadi atau private. Yang kedua itu partisi kedua yang terdiri dari 8.000 segmen yang digunakan bersama untuk semua proses. Oke, mungkin itu aja presentasi dari aku hari ini mengenai dengan manajemen memori untuk kebutuhan pengumpulan tugas kuliah mata kuliah sistem operasi. Terima kasih, mohon maaf masih banyak kesalahan dalam penyampaian maupun perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.